Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Teori konsumsi dan teori investasi. Teori konsumsi. Pengeluaran konsumsi terdiri dari konsumsi pemerintah atau government consumption dan konsumsi rumah tangga household consumption atau private consumption. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga antara lain. 1. Faktor ekonomi. Pendapatan rumah tangga atau household income, kekayaan rumah tangga atau household wealth, tingkat bunga atau interest rate, perkiraan tentang masa depan atau household expectation about the future. 2. Faktor demografi, jumlah penduduk dan komposisi penduduk. Yang ketiga ada faktor-faktor non-ekonomi seperti faktor sosial dan budaya masyarakat. Teori Keynes atau Keynesian Consumption Model. Ada hubungan pendapatan disposable dan konsumsi. Keynes menjelaskan bahwa konsumsi saat ini atau current consumption sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini atau current disposable income. Jika pendapatan disposable meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Hanya saja peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan disposable. 2. Kecenderungan mengonsumsi marginal. Kecenderungan mengonsumsi marginal atau marginal propensity to consume, disingkat MPC, adalah konsep yang memberikan gambaran tentang berapa konsumsi akan bertambah bila pendapatan disposable bertambah 1 unit. Ketiga, kecenderungan mengonsumsi rata-rata. Kecenderungan mengonsumsi rata-rata atau average propensity to consume, disingkat APC, adalah rasio antara konsumsi total dengan pendapatan disposable total. 4. Hubungan konsumsi dan tabungan. Pendapatan disposable yang diterima rumah tangga sebagian besar digunakan untuk konsumsi, sedangkan sisanya ditabung. Kita juga dapat mengatakan setiap tambahan penghasilan disposable akan dialokasikan untuk menambah konsumsi dan tabungan. Besarnya tambahan pendapatan disposable yang menjadi tambahan tabungan disebut kecenderungan menabung marginal atau marginal propensity to save atau MPS. Sedangkan rasio antara tingkat tabungan dengan pendapatan disposable disebut kecenderungan menabung rata-rata atau average propensity to save atau disebut APS. Teori investasi. Investasi adalah keputusan menunda konsumsi sumber daya atau bagian penghasilan demi meningkatkan kemampuan, menambah atau menciptakan nilai hidup atau penghasilan dan kekayaan. Investasi bukan hanya dalam bentuk fisik melainkan juga non-fisik, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam teori ekonomi makro, yang dibahas adalah investasi fisik. Dengan pembatasan tersebut, maka definisi investasi dapat lebih dipertajam sebagai pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan stok barang modal. Stok barang modal adalah jumlah barang modal dalam suatu perekonomian pada saat tertentu, seperti investasi dalam bentuk barang modal dan bangunan, investasi persediaan. Nilai waktu dari uang, nilai sekarang atau present value, nilai nominal dari sejumlah mata uang, belum tentu akan lebih berharga di masa datang. Hal ini sangat tergantung dari tingkat pengembalian investasi yang diinginkan. 2. Nilai masa mendatang atau future value. Menghitung nilai masa mendatang adalah kebalikan dari menghitung nilai sekarang dari output investasi yang direncanakan. Sekalipun melihat dari sudut pandang yang bertolak belakang, keputusan yang dihasilkan akan tetap sama. Kriteria investasi: A. Payback period, B. Benefit atau cost ratio, C. Net present value, disingkat NPV, D. Internal rate or return, disingkat IRR. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. A. Tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return. 1. Kondisi internal perusahaan. Kondisi internal adalah faktor-faktor yang berada di bawah kontrol perusahaan, seperti tingkat efisiensi, kualitas SDM, dan teknologi. Sedangkan faktor non-teknis seperti kepemilikan,
hak atau kekuatan, monopoli, kedekatan dengan pusat kekuasaan dan penguasaan jalur informasi. 2. Kondisi eksternal perusahaan. Kondisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembalian keputusan akan investasi utama adalah perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional. B. Biaya investasi. Hal yang paling menentukan adalah tingkat bunga pinjaman. Makin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi makin mahal. Akibatnya, minat akan investasi makin menurun. Namun tidak jarang walaupun tingkat bunga pinjaman rendah, minat akan investasi tetap rendah. Hal ini disebabkan biaya total investasi masih tinggi, dan faktor yang mempengaruhi adalah masalah kelembagaan. C. Marginal Efficiency of Capital atau disingkat MAC. Tingkat bunga dan Marginal Efficiency of Investment disingkat MAA. Marginal Efficiency of Capital atau MAC, investasi dan tingkat bunga MAC adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap tambahan barang modal. 2. Marginal Efficiency of Capital atau disingkat MAC dan Marginal Efficiency of Investment atau disebut MAA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.